Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia dan cerah ini Morning Podcast kembali bisa mengudara ya. Dan kali ini Abi Umi serta pemirsa IBSDF TV kita kedatangan tamu yang tidak kalah penting dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau ini adalah tonggak ya, terciptanya akhlak-akhlak mulia dari santri-santri kita di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan Boarding Ikhwan. Oke ya, karena beliau inilah tentu akhlak tidak hanya sebatas teori ya, karena mungkin ada pelajaran akidah akhlak itu teori, tapi di boarding ini akhlak ini benar-benar diterapkan dan secara langsung dipantau oleh beliau ini, tamu kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita sambut saja dengan penuh semangat, penuh hormat juga kepada Abi Afif. Assalamualaikum Abi Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah. Terima kasih Abi Afif sudah hadir di Morning Podcast ya. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Afif Asyafiq SPD ya, sarjana pendidikan, dan beliau ini adalah penanggung jawab bidang akhlak di Boarding Ikhwan. Seperti biasa, Abi Umi serta pemirsa IBSDF TV, kita beri kesempatan untuk narasumber kita memperkenalkan diri dulu secara singkat, nama, lahir, pendidikan, keluarga, dan seterusnya. Silakan Abi Afif. Terima kasih Abi Afif waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dan Abi Umi yang menyaksikan Morning Podcast pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, di sini saya nama Muhammad Afif Asyafiq, untuk asal dari Pringsewu, saya di Pringsewu. Ya, kita dari Pringsewu. Untuk penanggung jawab di boarding school sendiri ini diamanahim di bagian tarbiyah. Di sini tarbiyah kan mencakupnya luas ya. Jadi ada bagian akhlak pun masuk di dalam tarbiyah, sehingga yang menjadi tanggung jawab saya pribadi dan tentunya teman-teman juga sih, teman-teman juga, supaya bisa mencetak generasi yang sesuai dengan moto kita, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Betul. Seperti itu. Cukup begitu Abi. Oke, perkenalan singkatnya. Sudah menikah ya Abi ya? Alhamdulillah. Sudah Abi. Penting ya Abi ya untuk diinformasikan. Oke, beliau sudah menikah ya. Kemudian beliau di bidang tarbiyah yang di dalamnya ada akhlak gitu ya Bu Umi. Kita bakal kupas tuntas ya, bagaimana cara membentuk akhlak ya keren ala santri di boarding Ikhwan SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Mari kita mulai ya Bu Umi ya. Oke, pertanyaan yang fundamental lah ya, yang mendasar sekali. Menurut Abi Afif itu ya, akhlak yang keren itu, akhlak yang bagus itu seperti apa? Oke, bicara tentang akhlak, sebenarnya di sini materi berat sih di akhlaknya. Materi berat tentang akhlak ini. Jadi kalau menurut saya akhlak itu adalah nilai kemuliaan, suatu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses beribadah atau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah akhlak. Karena akhlak ini berbeda dengan adab. Kalau adab itu nilai kemuliaan yang dihasilkan atau didapatkan dari proses pendidikan atau belajar Anda. Ya, jadi itu disebut dengan adab. Jadi adab dan akhlak ini berbeda. Meskipun terkadang kan kita terkesan antara akhlak dan adab ini sama, mirip-mirip gitu ya. Cuman dari definisinya saja dia sudah berbeda. Kalau akhlak itu dari proses ibadah, proses ibadah kita kepada Allah. Kalau adab itu dari pendidikan. Dari belajar. Oke, secara definisi pemirsa, jadi akhlak itu tentu kaitannya kalau boleh kita
simpulkan sedikit, berarti kalau kaitannya sama Allah, hablum minallahnya itu hasilnya adalah akhlak tadi. Iya, benar. Adapun dengan hablum minannas atau hasil belajar pendidikan dan sebagainya itu adalah adab tadi. Itu adalah definisi akhlak ya, Abi Umi serta pemirsa. Kemudian Abi Afif, kenapa sih akhlak itu menjadi pondasi yang penting ya? Kemudian kenapa harus didulukan daripada ilmu? Gitu kan, ada istilah akhlak dulu baru ilmu. Kenapa nggak dibalik, ilmu dulu baru akhlak? Kira-kira begitu pertanyaannya, gimana tuh Abi Afif ya? Karena kita ibaratkan ilmu akhlak itu adalah pondasi ya, Bi. Pondasi itu, jadi namanya pondasi itu harus kuat, harus kokoh. Ketika pondasi itu lemah, maka bangunan yang ada di atasnya pasti akan roboh. Nah, kita ibaratkan tadi itu untuk akhlak ini adalah pondasi tadi, sedangkan ilmu itu adalah bangunan. Jadi ketika kita yang mendasar itu belum kuat, belum kokoh, maka nanti ilmu yang didapatkan itu akan disalahgunakan. Gitu. Terkadang kan banyak orang yang mereka berilmu tapi mereka tidak berakhlak. Maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Ketika anak-anak ini tidak memiliki akhlak, akan tapi ilmunya pintar, cerdas misalkan. Ketika dia mencuri, pasti dia akan mencurinya yang banyak nih, karena dia tahu cara-cara mencuri nih, gitu kan. Tapi ketika dia tidak memiliki ilmu, itu akan berbeda. Betul. Pasti yang diambilkan ya mungkin sedikit karena dia tidak punya banyak cara untuk mengambil hak orang lain yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi di awal kita harus bisa menguatkan yang namanya akhlak ini. Apalagi yang namanya akhlak ini kan dari proses ibadah tadi ya. Maka kita di sini membiasakan ibadah anak-anak itu harus berkualitas lah, tidak hanya sekedar menjalankan saja, kan tapi lebih daripada itu. Abi Afif boleh juga sambil lihat ke pemirsa ya. Nggak jangan lihat saya terus, saya jadi nervous liatin Abi Afif ini ya. Siap Abi. Sedikit info Abi Umi, saya ini sama Abi Afif ada sedikit kesamaan ya. Kesamaannya apa? Kami dulu pernah sama-sama ngajar siroh ya. Iya, benar sekali. Jadi saya pertama kali bergabung di DF itu ngajar Sirah Nabawiyah, menggantikan beliau ya. Beliau lebih tergantikan dulu. Berarti sini. Tergantikan. Abi, itu ya jawaban kenapa sih harus akhlak lebih dahulu ya. Maka kemudian dibuatlah jargon di SKDF ini adalah berakhlak mulia terlebih dahulu, baru setelah itu hafiz dan cerdas. Artinya akhlak mulia didulukan untuk sebagai pondasi, sehingga ketika akhlak mulia ya, terbentuk, maka ilmu pun akan bermanfaat ya. Karena banyak sekarang saya yakin ya, orang-orang koruptor itu bukannya bodoh ya, justru pintar, tapi akhlaknya tidak ada. Mereka korupsi karena ilmunya banyak gitu ya, tapi akhlaknya tidak ada atau tidak dipondasiin dengan akhlak yang baik tadi. Baik ya, alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya ya Abi Afif ya, bagaimana tuh cara-cara membiasakan adab-adab kecil ya, seperti memberi salam, menghormati guru di kehidupan sehari-hari ya, menerapkannya kepada anak-anak tuh gimana tuh caranya itu? Seperti yang tadi kita sudah uraikan di atas tadi ya, bahwasanya yang namanya adab itu kan didapatkan dari proses pembelajaran. Betul. Jadi ketika kita hendak ingin memberikan satu adab, misalkan tadi memberikan salam, maka kita berikan dulu nih ilmu atasnya nih, pengertiannya, penerapannya, baik buruknya, kemudian manfaatnya, agar mereka itu nanti bisa, ternyata mengucapkan salam itu merupakan suatu adab yang baik, seperti itu. Nah, kalau kita ambil contoh dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala yadullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, afsus salamu bainakum. Ya, jadi satu hadis ini bisa menjadikan anak-anak ini nanti akan termotivasi. Nah, karena kita lihat artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita tidak akan masuk surga nih, la tadkhulul jannah, bahwasanya kita tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kita beriman. Tentunya beriman kepada Allah dia, beriman kepada Allah. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan kita tidak dikatakan beriman sebelum kita
mencintai sesama saudara kita. Ya tentunya mencintai di sini bukan cinta karena hawa nafsu, akan tetapi cinta di sini adalah cinta karena persaudaraan sama Muslim. Karena kan Muslim satu dengan lainnya bagaikan satu tubuh, seperti itu Abi. Kemudian Rasulullah menyambungkan lagi bahwasanya maukah engkau aku beri sesuatu kepadamu yang apabila engkau melakukannya maka engkau akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kita, di antara kalian, di antara sesama, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa memberikan kepada anak-anak bahwasanya salam itu luar biasa pentingnya, Bi. Karena itu dapat membuat rasa cinta kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu tumbuh, dan ini akan membuat kita semakin beriman kepada Allah dan menjadi wasilah kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti itu, Abi. Jadi kita tumbuhkan dulu nih pelajarannya supaya mereka itu termotivasi. Kemudian setelah itu baru kita pembiasaan. Jadi salam ini adalah salah satu daripada adab dan akhlak ya yang diterapkan. Tentu ya Abi Afif, tentu adab-adab ataupun akhlak lain juga diterapkan juga ilmunya ya, ada hadisnya, ada ayat Quran dan seterusnya, sehingga membuat anak-anak termotivasi seperti itu. Kalau itu kita menjadikan sumber, jadi dalil lah kalau kita bahasanya jadikan dalil supaya kita tuh nggak hanya ngomong belaka loh, seperti itu. Bahwasanya ini Allah pun pernah menyampaikan, kemudian Rasulullah pernah menyampaikan gitu kan, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi bahwasanya yang disampaikan oleh abi-abinya ini ternyata benar, seperti itu. Tidak hanya ungkapan belaka yang yang mungkin kalau bahasa kita omong doang, ngarang gitu, ngarang ya. Seperti itu ya. Jadi ada dasar dalilnya, sehingga ketika mereka tanya kenapa sih kita itu harus senyum, mereka bisa menyebutkan dalilnya. Ini loh dasarnya saya senyum itu seperti ini, seperti itu. Masya Allah. Jadi Abi Umi, pemirsa IBSDF TV, tentu setiap adab yang diterapkan di boarding ini adalah bersumber pada Quran dan Sunnah. Tentu itu ya. Sehingga tidak sebatas omdo kata beliau tadi atau ngarang saja, tapi benar-benar ada sumber dan contohnya. Karena memang kehidupan beragama kita tentu, bahkan kehidupan sosial kita juga, kita mesti ngejiplak dari sumber yang baik. Tentu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Iya, kan sudah jelas itu Abi, bahwasanya Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan yang baik. Seperti itu. Maka kita mengarahnya kepada beliau, seperti itu. Nggak ada lagi manusia yang baik kecuali Rasulullah. Betul. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah sangat pas banget beliau di bidang tarbiyah ini ya. Jadi semuanya ada sumbernya Abi Umi dan para pemirsa IBSDF TV ya. Masya Allah. Ini sekarang selanjutnya Abi Afif. Ini kan kemarin baru saja kita kepulangan ya Abi Afif ya, kepulangan anak-anak yang kelas 7 kan baru 1 bulan. Dan dari pihak muslim itu bertanya kepada orang tua, ada nggak perubahan dan seterusnya. Terkait itu ada pertanyaan ini, apa kira-kira perubahan yang didapat ya, atau yang dirasakan oleh orang tua ketika mereka pulang? Atau mungkin Abi Afif boleh sedikit bercerita tentang testimoni. Ada nggak orang tua yang pas anaknya baru sebulan itu, Bi, Masya Allah luar biasa dan seterusnya, gimana Bi? Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah sih kalau untuk perubahan dari segi akhlak, karena tadi kita bentuknya dari proses ibadah, itu alhamdulillahnya cukup banyak Abi. Cukup banyak dari wali murid yang mengirimkan testimoni kepada kami, terutama terlebih kepada musyrif asrama. Karena kan di sini kan sistemnya asrama gitu, jadi mereka lebih dominan ke musyrif asrama, sehingga setiap ada hal kejadian apapun wali murid ini bisa dapat infonya dari musyrif asrama tersebut. Betul. Anaknya sakit, kemudian ada perubahan ataupun apapun itu, wali murid bisa mencari informasi melalui musyrif asrama itu. Nah, jadi kemarin setelah kepulangan itu banyak anak-anak yang berubah lah, yang tadinya malas untuk berangkat salat subuh. Orang tua pada tahajud, bahwasanya mereka bangun terlebih dahulu untuk melaksanakan tahajud nih. Sebelumnya kan mau subuhan aja rasanya sepertinya berat sekali ya, Bi. Jadi ketika pulang kemarin, alhamdulillah ada anak-anak yang mereka sudah bangun sendiri, kemudian mereka melaksanakan sholat tahajud. Bahkan ada yang membangunkan orang tuanya. Diketuklah pintu kamar orang tua itu. Abi, ayo kita sholat tahajud. Nah, itu luar biasa. Jadi kita pun di sini sebagai musyrif
terenyuh terenyuh gitu mendapatkan laporan itu dari orang tua seperti itu. Betul. Ya alhamdulillah ini merupakan salah satu program kita juga supaya mereka itu terbiasa nanti ke depannya, dan mungkin ini terlepas dari ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya Abi. Tapi ya yang kita harapkan ini ya kita yang menjadi wasilahnya gitu. Betul. Hidayah dari Allah, kita yang menjadi wasilah perubahan anak-anak ke depannya. Jadi alhamdulillah ya. Mungkin tidak terlalu jauh Abi Afif ya. Saya juga ternyata adalah salah satu wali santri. Iya benar sekali. Dan saya sedikit memberikan testimoni juga mungkin ya. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah anak kami baru 1 bulan sini pulang ke rumah itu ada perubahan yang cukup besar. Artinya ketika sebelum mondok itu beliau anak kami itu kalau ngomong sama adiknya suka kasar misalnya, dan sekarang lembut. Kalau melarang sesuatu dengan bahasa yang baik, kemudian sama abinya juga sama uminya ngomongnya lebih santun, dan kalau disuruh gercep. Tentu ibadahnya juga karena memang di sini full begitu ketat, maka di rumah pun begitu. Ketika agak sedikit terlambat, misalnya kami sedang safar keluar, maka Ananda bertanya, "Bi, kita belum sholat." Nah, Masya Allah ya. Itu bukti. Ini testimoni pribadi dari saya sebagai wali santri ya. Jadi wali santri sekarang ya. Betul juga. Jadi ada tentunya ya Abi Umi perubahan akhlak dari Ananda yang bahkan baru 1 bulan saja perubahannya sudah luar biasa, apalagi sampai dengan 3 tahun ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan ragu Abi Umi ya kalau mau daftarkan. Ini bentar lagi PPDB nih ya. Oktober kita mulai Abi. Oktober. Jangan sampai kelewatan Abi Umi ya. Kemudian Abi Afif ya. Kan kadang-kadang anak-anak itu banyak yang terpengaruh sama teman sebaya gitu ya. Apa sih peran teman sebaya untuk untuk agar anak itu bisa lebih baik gitu ya? Ada nggak peran teman sebaya? Ada tidak peran teman sebaya untuk memperbaiki akhlak teman atau akhlak santri tersebut? Tentunya dari peran teman sebaya itu sangat-sangat membantu mendukung untuk perubahan akhlak anak. Karena tentunya mereka akan saling dorong-mendorong untuk mencari kebaikan-kebaikan teman-temannya nih. Maka teman-temannya ini bisa jadi contoh, supaya ketika mereka sudah baik, kok saya belum baik. Nah, maka nanti dia akan termotivasi untuk gimana caranya juga saya harus baik. Seperti itu. Itu kalau dari segi contoh teman sebaya saling mendorong kebaikan. Kemudian tadi menjadi contoh perilaku, kemudian juga saling mengingatkan ketika kita berbuat kesalahan, misalkan teman kita pasti akan mengingatkan, jangan sih, nanti ini bukan perbuatan yang baik, misalkan dalam hal belajar, misalkan Nabi ya, dalam hal belajar itu kita ulangan atau ujian. Nah, biasanya kan saling contoh-mencontoh tuh. Nah, ketika ada yang ingin bertanya, nomor 1 apa? Nah, itu kalau teman yang baik pasti nggak boleh nanya. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat membantu sih teman-teman sebaya ini. Ketika di asrama misalkan untuk menuju ke masjid kok mereka sudah cepat nih, maka kita harus bergegas gimana caranya juga bisa cepat untuk ke masjid supaya tidak terlambat. Seperti itu sih. Jadi pengaruhnya cukup besar ya, Bi Afif ya. Ternyata pengaruh teman sebaya itu cukup besar untuk mempengaruhi teman yang lainnya. Nah, ini selanjutnya nih, ini nggak kalah penting nih, kan sekarang media sosial tuh sangat rame banget ya, artinya banyak orang tuh menjadi orang-orang yang ada di medsos itu menjadi figur dia gitu loh. Nah, itu gimana tuh biar tetap jaga akhlak di dunia online saat ini ya, Bi Afif? Ini yang menjadi kendala bagi kita sih, Bi. Karena terkadang ini anak-anak ini memiliki 2 kepribadian atau kepribadian ganda nih. Ini yang terkadang buat kita itu sulit. Nah, jadi kadang kita di sini sudah membina dengan baik, dan ketika mereka bertemu dengan kita pun adabnya baik. Akan tapi ketika mereka bermedia sosial, mereka ini berbeda gitu. Jadi ketika contohnya misalkan di Instagram lah ya, di Instagram, TikTok itu kan banyak mereka kalau di Instagram itu biasanya saling komentar. Nah, ketika memberikan komentar itu terkadang mereka itu tidak baik lah, kadang saling menjatuhkan, saling menggunjing. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami. Nah, sebenarnya kalau untuk edukasi dengan anak-anak pembelajarannya itu sebenarnya kita sudah full memberikannya bahwasanya itu tidak baik. Apalagi sekarang di TikTok nih, atau zamannya FOMO, kalau kita tahu Abi ya. Kata FOMO itu kan ikut-ikutan nih, karena di pondok ini kita ini mungkin ya yang diajarkan kan ilmu yang bermanfaat gitu Abi ya. Dan ketika mereka keluar tahu di TikTok ada sesuatu yang tren, kemudian
viral dan itu menjadi daya tarik mereka tersendiri. Oh kok saya kalau nggak ikut-ikutan ya, kalau nggak ikut-ikutan ntar saya ketinggalan nih. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi kita. Terkadang kita di sini sudah berikan pelajaran yang baik, sudah berikan adab yang baik, dan di depan kita pun mereka terkadang baik. Cuman terkadang ketika bersosial media mereka berubah agak sedikit berbeda. Itu sih tantangan bagi kami sih. Oke, nah terkait dengan itu, Abi, ada nggak sih dari pihak sekolah atau pondok ini ikut ngecek khususnya ketika hari libur? Karena kalau ada hari aktif kan nggak mungkin mereka megang HP ya, karena memang nggak boleh dan tidak diperkenankan bawa handphone. Ketika hari libur ada tidak tim khusus untuk ngecek gitu loh. Artinya jangan sampai mereka begitu bebasnya berselancar di dunia maya tuh di medsos. Misalnya Abi dari asrama kasih instruksi kepada para musrif, cek ada nggak anak-anak kita yang main medsos tapi mungkin bahasanya dan seterusnya itu kurang terpantau. Gimana kira-kira? Kalau itu waduh jadi ketahuan nih intel kita ini. Tapi jangan sebutkan nama, nggak apa-apa ya. Tapi jadi kita ketahuan intel kita ini. Kalau intel kita ada di. Jadi kita ada ya, kalau kita bilang itu akun-akun fake lah kita. Nah, jadi untuk masuk ke dalam akun-akun mereka itu kita butuhkan akun itu sehingga betul. Mereka tidak tahu, dan ketika sudah kedapati ya tentu akan ada konsekuensinya nih. Benar. Nah, itu kalau mereka di rumah. Kalau di dalam itu biasanya kita ngeceknya ketika ada momen PTS, ada momen PAS. Iya. Megang handphone mereka megang handphone tuh. Nah, ketika handphone dikumpul, maka itu adalah kesempatan bagi kami yang ada di sini nih, khususnya intel tadi itu nggak terlepas dari bagian kalimah sih biasanya. Kalimah itu mereka mengecek satu-satu nih, ada apa nih, apa aja yang mereka searching, ya apa yang mereka tonton, itu biasanya mereka ketahuinya di situ. Nah, ketika mereka kedapati hal-hal yang kurang baik, langsung kita panggil, baru kita nasihatin lagi di situ. Oke, siap. Artinya kalau untuk medsos sih biasanya para intel ini artinya lebih sibuknya ketika hari libur ya, karena memang mereka lebih tanda kutip lebih bebas memegang. Kalau di sini kan walaupun misalnya nyumput nyuri buka situs lain ya selain CBT ya, misalnya buka YouTube, apakah buka TikTok tapi kan sangat terbatas, bahkan hampir tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Jadi mungkin kalau dipresentasikan dari 100% paling hanya 1% yang agak nakal tanda kutip ya, tapi insya Allah itu tetap terpantau. Artinya repot-repotnya para intel ini adalah ketika hari libur, Abi Umi ya. Jadi ini dalam hal ini juga kami minta bantuan Abi Umi, orang tua santri untuk memantau ya, untuk memantau. Dilarang banget jangan, karena khawatirnya kalau dilarang, Abi Afif ini kasusnya juga kalau terlalu dilarang dan dia justru melampiaskan tempat lain. Iya benar. Dia nyari pinjaman handphone justru malah makin liar. Tapi kalau kita batasi sambil kita awasi barangkali akan lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Itu kaitannya sama medsos. Sekarang Abi Afif selanjutnya apa sih adab-adab yang mesti sangat diperhatikan ketika berinteraksi di kelas, di asrama, di lingkungan sekolah, itu adab-adab yang diprioritaskan, diutamakan seperti apa, Abi? Iya, tentunya ketika kita berada di dalam kelas kan ada dua komponen ya. Yang pertama itu ada dengan guru, kemudian ada juga dengan teman sebaya. Kalau dengan guru tentunya tadi itu kita bisa beradab lebih baik lagi, karena kita tahu bahwasanya guru itu adalah sumbernya ilmu. Kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diberikan guru tersebut kalau kita beradab kepadanya. Seperti itu. Jadi ketika ada guru yang menyampaikan di depan, itu kita duduk dengan tenang, kita mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian tidak memotong pembicaraan guru. Benar. Kemudian ketika hendak ingin bertanya, kita angkat tangan untuk izin Abi Umi, ingin bertanya, seperti itu. Itu kalau di kelas dengan guru tentunya dia. Kalau dengan teman sebaya tentunya saling mengingatkan tadi Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian tidak mengganggu teman, kemudian berkata yang baik. Itu sih yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian tadi itu di kelas. Kalau di asrama tadi ya menjaga kebersihan tentunya Bi ya. Menjaga kebersihan, kemudian menjaga fasilitas yang ada di dalam asrama, tidak membuat gaduh, tidak mengganggu teman yang sedang istirahat, dan yang jelas dan yang paling penting adalah menjaga privasi sama teman. Karena kan yang namanya di asrama itu kan ada lemari mereka masing-masing ya Bi ya. Dan kita jangan sampai anak-anak itu membuka lemari
temannya dan mengambil barang yang bukan haknya. Seperti itu. Itu kalau di asrama. Jadi kita tanamkan betul-betul nilai kejujuran. Kejujuran di dalam asrama. Kemudian yang terakhir tadi ada satu lagi, Bi. Di asrama, di lingkungan. Di lingkungan asrama. Kalau di lingkungan asrama, tentunya kita sama tadi tidak mengotori lingkungan asrama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di asrama. Ya seperti ketika kita ada tempel-tempelan nih. Sekarang kan di Darul Fatah sendiri ini kan untuk menanamkan mufrodat itu kan kita seringnya bikin tempelan-tempelan nih. Tempelan di setiap tempat yang isinya itu di situ mufrodat atau kosakata supaya anak-anak itu lebih mudah menghafalnya, mencarinya, seperti itu. Jadi itu sebagaimana mungkin itu bisa terjaga dengan baik, tidak dicoret-coret, tidak dirusak lah intinya. Seperti itu, karena proses pembuatannya pun cukup lumayan, memakan proses waktu yang lama, kemudian membutuhkan modal tentunya, ya kita harus laminating, harus print, harus bikin banner dan sebagainya. Siap. Oke, Abi Afif, di boarding nih ya, di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan boarding Ikhwan ini, siapa sih yang menjadi panutan akhlak? Terus kasih spill dikit aja siapa, kemudian apa rahasianya kok dia bisa kemudian dihormati dan menjadi, saya yakin semuanya ya, cuman yang paling menjadi panutan para santri itu siapa sih kira-kira, Abi Afif, kalau boleh? Apa jangan-jangan Abi Afif sendiri nih ya? Boleh, kira-kira spillnya siapa, Abi Afif ya? Kalau yang saya lihat yang saya lihat itu banyak anak-anak dan juga banyak wali pun mereka itu lebih cenderung kepada beberapa musyrif. Cuman kebanyakan yang sering berinteraksi dengan anak-anak itu ada Abi Hamid tadi. Masya Allah. Kita sebut aja nih ya. Abi Hamid, Assalamualaikum Abi Hamid. Masya Allah, keren. Kenapa tuh rahasianya? Kenapa kok bisa menjadi panutan anak? Saya juga kurang tahu sebenarnya. Karena sebelum sebelum anak-anak masuk saja, sebelum anak-anak masuk ini banyak wali yang request, karena kan kebetulan kan saya di sini penanggung jawab asrama yang bagian pembuatan kelas, kemudian pembagian musrif itu. Mereka itu rata-rata orang tua itu lebih seneng kepada Abi Hamid gitu. Dan anak-anak pun lebih nyaman ketika mereka diajar oleh Abi Hamid seperti itu. Ya meskipun tidak terlepas dari Abi yang lain, betul. Mereka juga punya, bisa jadi role model di bagian mereka masing-masing. Seperti itu. Cuma kalau yang di akhlak ya rata-rata anak-anak itu lebih suka kepada Abi Hamid tadi itu. Beliau kreatif juga ya kelihatannya ya. Terus pembawaannya santai ya, Santai. Kemudian dalam memberikan pelajaran juga beliau itu langsung kepada pokok yang diajarkan. Gitu. Jadi langsung kena nih apa yang mau disampaikan, seperti itu. Kalau Abi Hamid seperti itu. Kemudian dari adab, akhlak, kemudian kerapihan, semuanya itu Abi Hamid emang luar biasa sih. Luar biasa ya. Ini yang nonton nanti Abi Umi yang mungkin belum bergabung di boarding, yang mau daftarkan anaknya, penasaran Abi Hamid itu yang mana? Abi Umi kalau pengen tahu Abi Hamid itu di podcast kita ada. Podcast pertama yaitu tentang kebahasaan. Beliau adalah penanggung jawab bahasa. Benar sekali. Terakhir deh Abi Afif ya. Minta pesan. Nah, gitu ya. Berikan pesan untuk para santri ya, kemudian orang tua, anak-anak yang ada di luar sana ya, agar akhlaknya mulia, akhlaknya baik dimanapun mereka berada. Silakan. Pesan saya singkat mungkin Nabi ya. Pesan saya singkat, bahwasanya jagalah akhlakmu dimanapun engkau berada. Karena kita menjaga akhlak bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahwasanya akhlak adalah pakaianmu. Ketika pakaian kita kotor, maka orang lain pun enggan untuk melihatnya. Tapi ketika pakaian kita bersih, rapih, wangi, tentu banyak orang yang akan menyukai diri kita. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih, Masya Allah, jazakallah khairan Abi Afif atas waktunya dan kesempatan yang sangat luar biasa. Ternyata Abi Umi dan pemirsa sekalian, belajar akhlak itu tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, tapi seumur hidup ya. Artinya ini yang akan kita bawa sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu di boarding ini kelebihannya adalah
belajar akhlak tidak hanya sebatas teori, tapi memang langsung dipraktekkan, diawasi, kemudian memang diterapkan ya sesempurna mungkin. Itu yang kemudian kita lakukan ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S yang viral itu ya. Satu lagi salim. Salim. Ya, ada salim nih. Oli boarding ya. Jadi 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, salim. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, Habib Umi dan pemirsa IBS Dev TV, demikian untuk podcast kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang tarbiyah dan mengerucut kepada akhlak dan adab ya. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita, tambahan ilmu untuk kita, tentu ilmu yang tidak hanya sebatas teori tapi untuk kita praktekkan. Kepada Abi Umi, orang tua yang masih ragu menyekolahkan bahkan memondokkan anaknya, maka kami mengundang Abi Umi semua, ayah bunda semua untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Ada yang ikhwan juga, ada yang akhwat juga ya, Bif ya. Boarding ikhwan ada di Tanjung Sari Natar, boarding akhwat ada di Haji Menang. Oke, dan insya Allah bulan Oktober ya, Oktober insya Allah akan ada bukaan SPMB, bukan PPDB lagi. Oke, demikian Abi Umi semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu dengan podcast selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga akhlak ya, dan tetap tebarkan kebaikan. Saya Abdul Opik dan Abi Afif pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.